Hai, jumpa lagi sama Karina Rena di obrolan meja kopi, tentunya di channel Cangkruan Jember. Dan mungkin kalian penasaran kan ya kenapa ada di sebuah tempat yang apik banget, yang keren banget gitu kan. Jadi sekarang aku lagi bersama dua orang gue star. Dan yang pastinya salah satu co-host cantik aku yang keren banget ya kan, yang aku ngefans banget sih. Oke, aku mau kenali co-host aku yang Mbak Vera. Hai Mbak Vera, gimana kabarnya? Gue masih magang ya. Gimana kabarnya Ibu Vera? Iya, Ibu Vera kabarnya sedang kurang enak badan sih sebenarnya. Suaranya kayak gini ya. Tapi suaranya enak loh ya, kalau nggak enak yang kurang enak badan gitu ya, agak serak-serak. Serak-serak ya. Iya, dan sebelah kanan Karina ini ada siapa Mas namanya? Lukman, nama panjang? Lukman Hakim. Lukman Hakim. Oh, kirain Lukman Sardi. Lukman Hakim. Beda. Lukman Hakim. Oke, Mas Lukman Hakim. Dan yang sebelah kanan Ibu Vera, Mbak Vera? Damar siapa Mas? Damar Wulan. Oh, Mas Damar. Iya. Jadi kamu harusnya kenal gini ya, ini Mas Lukman sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai tamu. Mas Lukman kesibukannya apa, Mas? Gak ada, ya gini nongkrong gitu Oh, aja. nongkrong. Enak ya nongkrongnya sibuknya. Iya, tiap hari ke warung kopi saya. Iya, suka ada, aku pengen kayak gitu juga loh tiap hari. Kalau Mas Damar kesibukannya apa? Kita sama kayak Lukman lah. Ngopi-ngopi terus. Ajak lah kalau ngopi. Siap. Biar nggak ngantor mulu. Oke, Hari ini kita di mana, Ren? jadi pembahasan kali ini kita lagi ada di sebuah tempat kopi di Jalan Danau Toba. Mungkin nggak asing lagi ya. Dikit banget dari lampu merah Danau Toba kanan jalan ya, di sebelah K Radio. Namanya Rangkum TBK. Amin. Amin. Rangkum TBK. TBK nggak cuma perusahaan aja, tapi di sini juga ada TBK. Rangkum TBK. Dan kita lagi akan membahas soal tanaman. Salah, nggak mungkin ya. Di Rangkum bahas tanaman. Kita mau bahas soal kopi, perkopian, penikmat, pengelola, apapun itu semuanya, ya kan? Kopi ya. Pokoknya tentang kopi di sini. Aku yakin pasti teman-teman banyak yang tertarik banget soal bahas soal kopi ya, karena kan akhir-akhir ini aku sering melihat banyak kompetisi kopi. Pertama, terus melihat banyak teman-teman yang beralih profesi menjadi barista kopi, ya kan, barista gitu ya. Banyak teman-teman juga yang memulai bisnis warung kopi kayak gitu. Jadi kita bakal ngulik di sini, kita bakal ngobrol soal perkopian di meja kopi gitu. Oke. Mas Lukman, kayak aku lagi Siap. mau aneh Mas Lukman. Langsung kaget. Tadi ini awalnya Mas Lukman tuh deg-degan. Sampai sekarang ya. Ini tindakan yang tidak perlu. Katanya kalau pas lagi deg-deg pasti minum kopi aja. Iya, yang perlu ngapain gitu biar Sebenarnya nggak terlalu deg-deg. Sebenarnya nggak boleh kan, saya nggak boleh. Enggak, tapi akan memamah dia. Oke, Mas Lukman, ini kan kita lagi ada di Rangkum ya. Ya, Mas Lukman itu pengelola Rangkum ini atau pemilik Rangkum ini atau gimana? kebetulan salah satu pemiliknya. Salah satu pemiliknya. Ada berapa orang yang punya? Yang punya dua orang. Oh, yang punya dua orang. Dua orang toh. Kebetulan masnya pemilik dan juga sebagai Pengelola juga. pengelola juga. Kenapa kok tiba-tiba tertarik untuk bisnis kopi, akhirnya membuka si Rangkum ini gitu? Sebenarnya awalnya itu aku nggak tertarik. Cuman karena dulu waktu selesai kuliah wisuda, memang pengenku tuh dagang, pengen jualan. Kebetulan dapat partner Bilva, itu kawanku satunya itu. Dia tuh udah belajar kopi ya lumayan lama lah, dari 2016-17an. Terus dia ngajak, ayo buka kedai kopi gitu di Jember. Ya udah, karena memang tujuannya dagang, cuma bingung juga mau jualan apa. Ya wes ayo buka. Dulu itu ya sebenarnya nggak tertarik, cuman setelah dicemplungkan tertarik banget sekarang. Oh, dicemplungkan dulu gitu. Iya, dicemplungkan dulu. Awalnya memang tempatnya di sini atau sebelumnya apa tuh namanya? Biasanya kan teman-teman kayak cuman model take away gitu ya, atau
pre-order. Nggak buka kafe gitu. Stand kecil. Di rumah bisa bikin atau Dulu itu di rumah temanku di Jalan Nias 3. Dulu itu sempat di situ dari bulan Maret 2019 sampai Agustus itu baru pindah ke sini. Sebelumnya di sana. Berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 3 bulan lebih lah ya. Aduh, oke. Oh, selama 3 bulan itu di rumah teman. sampai pada akhirnya terbentuklah seperti ini ya. Sampai akhirnya pindah ke sini. Ya, ini sebenarnya menarik gitu kan. Tadi dia bilang sebenarnya aku nggak tertarik. Tapi yang ini loh, apa yang jadi pemantik pada akhirnya tertarik sama kopi apa sih? Udah tahu gitu loh di Jember itu banyak banget tempat kopi. Yang bikin akhirnya tertarik setelah kenal banyak orang-orang yang udah dari dulu belajar kopi, terus akhirnya kan karena dulu nggak punya barista kan, akhirnya ya wis jualan dewe, mau nggak mau belajar. Pertama ya belajarnya formalitas gitu, asal bisa manut aja rumusnya. Cuma lama-lama kok seru juga kalau dikulik. Berarti ini dong, apa sebelum terjun ke kopi yang baru benar-benar ini ke kopi. Kalau sebelumnya cuma penikmat aja atau Sebelumnya ya cuma penikmat aja, cuma minum es cuma kopi susu. ngopi gitu-gitu Iya. doang ya? Kopi biasa, terus tiba-tiba ngulik-ngulik sendiri sampai akhirnya emang bener-bener mempelajari si kopi gitu. Ya. Kalau boleh tahu sebelumnya kayak misal ambil kopinya emang bener-bener di Jember atau ada kenalan yang emang punya bisnis kopi, biji-biji kopi gitu. Kalau bisnis biji kopi dulu, kalau awal buat rangkum itu nggak ambil di Jember ya, ambilnya di Surabaya. Karena kan aku kuliah sana, jadi tahunya yang di daerah sana. Gitu. Di Surabaya. Terus setelah sekian bulan baru nemu yang di Jember, di Bondowoso sih waktu itu, di Bondowoso baru ambil yang di daerah deket-deket sini. Sekarang ya sambil dari sekitaran sini aja. Kalau ngomongin rangkum sendiri, konsep yang diusung di rangkum ini sebenarnya kayak gimana sih? Konsep tempat atau Konsep tempat Iya, dan konsep tempat. cita rasa kopi lah. kalau tempat sih, kalau yang sekarang lebih ngejar ke minimalis lah, minimalis dan fungsional aja. Kalau dari segi apa ya, berarti cita-cita lah ya, cita-cita ya lebih jual ke manual brewnya, lebih berusaha mendatangkan biji-biji yang ibaratnya di Jember belum ada lah. Jadi yang pertama ibaratnya kami yang mendatangi. Jadi rangkum berusaha untuk jadi pioner lah gitu. Iya. Penikmat kopi yang dia bisa nikmatin kopi dari berbagai daerah. Nah, dari berbagai daerah dan berbagai negara. Bener kan? Kalau di sebelah ini- bener kan? Ojo guyu kan? Bener. Kalau yang di sebelah ini Mas Damar sendiri mulai kapan? Mas Damar ini dia juga punya tempat ngopi karena beberapa kali aku sempat di tempatnya dia meskipun aku sendirian sering banget perhatiin. Aku tahu deh Mas ini gitu. Karena aku kebetulan juga sering gitu loh. Jadi sama-sama dua orang pemilik kedai kopi gitu kan. Kalau Mas Damar di itu. Di Airmation. Oh iya, aku pernah juga lihat kayaknya di sana. Sering, makanya aku pikir kamu sering nongkrong di sana, ternyata yang Sering biasanya riwa-riwi nggak jelas gitu. Jelas bener itu. Nah, itu Mas Damar sendiri Iya. Admission ya? Admission. Admission itu baru banget kan itu Mas? Baru 3 bulan, jalan 4 bulan. Baru jalan 4 bulan. Kenapa kok tiba-tiba itu juga tertarik sama kopi, bisnis kopi? Mulai kapan? Sebenarnya mungkin juga sama kayak Lukman ya, aku dulu kan berangkat kuliah dari Malang. Kemudian di Malang waktu itu juga lagi hype-nya kopi. Benar. Dan sepertinya dilihat dari luar kok bisnis ini menarik ya. Dan aku juga sebagai penikmat kopi akhirnya juga tambah interest terhadap hal tersebut. Terus ketika aku lulus kuliah kemarin tahun 2019 dan ngelamar kerja di mana-mana aku nggak keterima. Ya akhirnya sepertinya orang tua saya mulai putus asa dan akhirnya sudahlah kamu Bisnis aja gitu. bisnis aja lah daripada kamu ngantor di rumah kayak gitu sih. Jadinya akhirnya suka juga dan pertama kali aku belajar kopi dari Malang, kalau nyampe ke Jember ya sama anak-anak rangkum ini. Oh gitu. Bentar, jadi kalian berdua tuh aslinya asli Jember, cuman kuliahnya di luar Jember. Nah, Terus tiba-tiba dapat feeling kopinya tuh dari luar Jember malah ya, gitu. iya. Oh gitu.
Nah itu loh yang jadi menarik itu kan gini loh Mas Dawan sama Mas Lukman itu kan keluar dari Jember nih, Iya. keluar dari Jember di kota-kota besar, ibaratnya ini 2 kota besar nih dia kan tinggalnya Surabaya sama Malang gitu. Terus tiba-tiba pulang ke Jember, apa nggak riset dulu atau seperti apa yang dilakukan sampai pada akhirnya tercetus warung kopi aja lah gitu. Karena kan kalau kita ngomongin tren kopi itu sekarang udah kayak jamur banget gitu loh. Di mana-mana ada gitu. Bahkan harga yang di bawah 10.000 sekarang udah nggak karu-karuan gitu meskipun Iya, nggak iya, ya rasanya kayak gitu gitu loh. Kenapa tuh? Sama dulu nih terserah yang jawab. Sembarang wis. Iya Mas gimana? Sebenarnya kalau riset dulu enggak, karena dari awal tujuannya wis jualan kopi gitu. Bukan riset kayak di Jember bisnis apa yang belum ada, enggak. Di Jember ini kedai kopinya kayak gimana, segmentasi pasarnya gimana, yang mau kita tuju yang kayak gimana. Yang di riset yang itunya. Tapi tujuannya dari awal ya buka kedai kopi wis ngeyel masih akeh sing buka aku ngeyel. Tetap aja Bang. Lebih ke kayak gitu. Oke. Berarti nggak ada yang sampai khusus kalau nggak, maksud tuh kayak gini loh Mas, kalaupun misalkan kopi pastinya kan aku bikinnya kopi yang kayak gini nih karena mungkin terinspirasi dari Surabaya ada nih, tapi yang di Jember belum ada yang kayak gini gitu, ada nggak? Ada. Jadi memang rangkum jadi pembeda gitu. Role model lah ibaratnya Iya. kayak yang ditiru siapa. Kalau di Surabaya itu lebih niru kayak ada namanya itu Rindu Kopi atau Kawan Seduh atau Casa sih, lebih ke arah situ. Kasa. Ya lebih ke arah 3 kedai itu. Terus kalau akhir-akhir ini lebih kayak dapat inspirasinya itu kayak Cracking Chambers itu di Sidoarjo, Stasiun Kopi, atau yang lagi in banget sekarang itu kalau di Jakarta Tadasi. Lebih ke konsep itu yang berusaha dibawa ke sini. Di sini ya. Oke. Nah kalau Mas Damar gimana Mas? Kalau aku masih riset sih, aku riset dulu di Jember seperti apa keadaannya, dari mulai spending rasionya orang-orang Jember seperti apa, kemudian untuk konsep kedai kopi yang ada di Jember seperti apa, kemudian mahasiswanya seperti apa sih nih polanya, pengen dikasihnya menunya seperti apa nih. Aku riset ke itu dulu sih sebenarnya, akhirnya aku ngereng-reng, aku juga punya tim waktu itu, akhirnya aku ngeriset, ya akhirnya terbentuklah sebuah Mason ini. Kalau tadi ditanya soal role modelku siapa untuk membuka suatu kedai coffee shop, aku jujur dulu ngacunya ke Mason Kitsune sih, karena dulu kan sempet aku mainan di clothing dan ya Kitsune itu juga main di clothing, yaitu dia punya coffee shop dan aku juga akhirnya asik nih kalau dibawa ke Jember, cuma ya masih ala-ala lah. Berarti podo dari awal pokoknya kedai kopi. Pokoknya kedai kopi, ayo riset. Lebih ke apalagi yang mau saya perbuat sih. Iya. Kayak gitu. Terus kayak misal pemilihan ya itu tadi ya kayak menu-menunya gitu kan, pasti kan masih juga cari tahu nih, di sini ternyata ada menu ini takut apa antar sama atau kayak gimana, itu juga pasti butuh riset juga kan. Iya, bener banget. Ada nggak kira-kira yang mungkin ada kafe yang baru, ada kafe ini sama nih menunya tapi yang membedakan mungkin dari rasanya atau Sebenarnya kalau diambil garis lurus ya Mbak, ditarik ke akarnya, semua kopi itu pasti menunya sama. Karena basicnya itu pasti bakalan sama, ya espresso paling basic ya, paling umum espresso, terus kalau dicari turunannya cafe latte, cappuccino, americano, long black dan lain-lain. Itu jadi kayak menu-menu itu pasti sama, yang bikin beda ya biji kopi yang kita pakai itu apa, lebih ke arah itunya aja yang pasti bakalan jadi pembeda. Nah, Mas aku ingin tanya dong, ini menarik nih menurutku karena kan Mas Lukman sama Mas Damar ini kan dulu nggak di Jember kan, tiba-tiba pulang ke Jember. Nah, kalau ngelihat, apalagi sekarang buka bisnis kopi itu kan, kalau ngelihat tren kopi di Jember, menurut kalian berdua kayak gimana sih gitu? Karena kan kita bisa jadi tahu nih, kalau aku di Surabaya tuh kayak gini loh, tapi aku ketika pulang ke Jember kok kayak gini gitu. Gimana Mas Damar? Kalau menurutku sih, kalau kita bandingin Jember dengan Malang yang jadi acuanku dulu, masih jauh sih. Dalam artian dari eksplorasi dari customernya sendiri untuk lebih mengenal kopi sendiri itu masih jauh. Karena menurutku dan opiniku sendiri ya, bukan bermaksud untuk gimana-gimana. Di Jember ya masih sekedar kita ngopi dan nyangkruk, bukan untuk sekedar ngopi dan menikmati hidangan yang diseduh oleh luar
sebenarnya kan ya nggak bisa head to head juga ya, bandingkan Jember ya kota tier 2 dengan kota tier 1 gitu kan pasti beda lah dari kesadaran konsumennya gimana. Sebenarnya kalau di Jember ya udah mulai banyak yang sadar akan hal itu, tentang apa sih kopi, mereka mau belajar tentang itu, mau cari tahu tentang itu, jadi kayak ya sebenarnya lebih baik lah daripada sebelum-sebelumnya. Cuman yang dibedakan yaitu masih sedikit orang yang datang ngopi terus pengen nikmatin kopi, kebanyakan karena pengen nongkrong aja gitu. Iya. Nongkrong dan lain-lain. Nah cuma sebagai pebisnis sih kita tinggal milih aja, kita nih di sini mau cari cuan atau mau nyari hobinya Mau nyari kita hobi nih. kita. Nah, Kayak gitu aja sih, karena menurutku itu nggak ada yang salah sih. nggak ada yang salah. Iya, Nggak ada yang salah sih, karena tinggal kita mau ngejar kemana nih. Kalau kita emang mau ngejar kecuan ya kita lihat nih pasar di Jember seperti apa maunya. Kita nggak mungkin kan naruh idealisme kita ketika itu kontra dengan pasar tersebut. Bener banget. Kayak gitu sih. Nah, makanya akhirnya di menu-menunya Ade kan pasti ada menu-menu yang buat semuanya. Iya. Yes, terutama cewek. Cewek. Terutama cewek, esbo. Yoi. Nah kalau misal itu kan dari cara kalian melihat penikmatnya ya. Iya. Nah kalau misalkan dari si pembuat kopi atau si baristanya sendiri gini, kan kadang gini ya, kadang kalau kita ngeliat itu kan ya asal bikin aja pokok ya udah kita ini aku barista nih, barista sini, padahal ya ya sebenarnya kamu kayak gitu ya cuma bisanya itu aja gitu, nggak mempelajari si kopi ini secara dalam lagi gitu. Kalau menurut Mas Lukman, kalau melihat barista-barista yang sekarang ada di Jember gitu, mereka lebih ke emang pengen belajar kopi atau ya udah sekedar ya udah aku barista gitu doang. Sebenarnya kalau sekarang, kalau dari teman-teman sendiri, dari kawan-kawan itu sekarang itu perkembangannya pesat banget loh. Anak-anak itu kalau belajar langsung apa ya sih, barat mobil ngobudut gitu. No, udah ngebut. Terus ya dari kemarin juga banyak kok yang menang di luar kota, ikut kompetisi ikut menang. Yang di Jember kemarin juga ada yang menang. Udah regenerasinya bagus. Cuman nih balik lagi ya, dalam setiap masyarakat nggak kita bicarakan tentang tadi kan sih dibahas kan untuk barista sing angger aku barista. Ya pasti ada oknumnya lah di mana-mana. Yoi, sepakat. Aku sego goreng ya akeh sing aku sego goreng, padahal sego goreng gak enak. Oh iya. Pasti ada oknum. Iya. Yuk, terus man. Kalau misal Mas Damar sendiri waktu di, aku nggak tahu sih, waktu di admission sendiri di tempatnya Mas Damar juga ikut bikin kopi juga atau? Tidak. Oh enggak, jadi memang murni buat bisnis pengelola aja. Karena pada jujurnya adalah saya tidak paham masalah kopi. Oh tidak paham, cuman Tidak memang paham masalah kopi, saya bodoh sekali masalah kopi. Dan sekarang masih belajar sih. Makanya aku cerahkan ke anak-anak bar. Karena dulu sempat aku ngebar sih, malah diusir sama anak-anak bar. Gara-gara tambah ngeroti, Bikin kacau. bikin kacau. Bikin kacau. Kalau jadi kacau. Jadi mending ya sudah saya di luar saja. Berarti Tapi memang fokus pengelola ya. pure pengelola. Kalau Mas Lukman pengelola ya. Ya pengelola. Ngebar juga. Ya, ngebar juga. Sebenarnya belajar baru karena ini asli udah merendah males aku. Belajarnya bareng gua asli. Gak apa-apa, kita di sini ngerendah dulu. Nanti belakang-belakang kita meninggis. Bukan ya? Sama-sama baru belajar. Oh, sama-sama baru belajar. Arek cintas ya anak kemarin sore ya. Kalau misal, ini kan kemarin tau nggak Mbak Vera yang ada beberapa kompetisi yang sering Iya. di Jember kan ya berkali-kali kayaknya. Itu Mas Lukman ikut acara itu juga nggak? Atau maksudnya ikut ngadain acaranya atau malah ikutan lombanya? Beberapa kali sih ikut lombanya. Beberapa kali ikut lombanya. Lebih pengen jadi peserta ya. Kalau jadi panitia mungkin next lah. Kalau sekarang jadi peserta aja. Itu kayaknya jadi aku pernah nongkrong di sebuah tempat nongkrong ya Mbak, di kafe gitu. Dia tuh sampai temennya tuh bilang, udah belajar belum, nanti belajarmu hilang nih kalau lama-lama. Aku nggak tahu tuh belajar apa nih maksudnya. Belajar UN kayaknya. Enggak, maksudnya belajar SBM. karena besoknya si dia itu ikut kompetisi kopi itu tadi di Jember. Apa cuman aku pikir kalau misalkan kompetisi Jember ya udah kita bikin ladaknya gitu, atau ada pengetahuan yang lain gitu, mungkin misalnya ada lomba yang lain Ya gitu. jadi kayak
aku tambahin ya Ren. Jadi mungkin maksudnya Rena ini Mas untuk bisa tahu tentang kopi itu dia sampai mungkin rasanya bisa seperti apa karena kan bin kan beda-beda gitu loh. Itu gimana sih biasanya kalau untuk barista sama pengelola itu? Gitu. Sebenarnya kalau aku di sini di Mason juga aku concernnya juga ngembangin anak-anak baru buat compete di event-event yang lumayan lah, bergengsi lah. Karena aku mempercayai bahwa ketika anak-anak udah punya nama, anak-anak baru udah punya nama, pasti personal branding dia naik, impact-nya ke apa? Ke coffee shop. Aku percayakan hal itu. Makanya aku akan mensupport anak-anak ketika dia akan mengikuti suatu event. Dan di situ aku juga baru tahu akhir-akhir ini bahwa ketika seorang brewer atau barista itu mau mengikuti sebuah event, itu tidak bisa berjalan sendiri dia harus punya tim di belakangnya untuk making support dia. Ibaratnya dia nanti fight udah siap semua nih, kayak gitu. Jadi makanya antara pengelola, barista, mungkin beberapa coffee shop juga punya coach atau sharing partner untuk ngulik-ngulik kopi itu harus dibentuk dulu sih. Ketika misalkan kita emang arah concernnya ke situ ya, kayak gitu. Jadi harus ada tim yang dibuat dulu untuk menyiapkan, ibaratnya kalau bahasaku artisnya buat main. Jadi si lomba itu lebih ke arah frontman-nya aja. Frontman. Siapa Tapi yang mau sebenarnya yang nge-develop tim yang di belakang. Tim yang di belakang. Iya, aku jadi ingat kan. Jadi waktu itu aku pernah ngopi di Mason, terus ada timnya Masnya kayak mau ikutan lomba. Jadi dia kayak belajar nge-vlog gitu loh. Aku cuma oke kan. Masih live. Halo Jajes. Iku aku kalau misal lomba seminggu itu sampai bosen ngerti kata-kata halo Jajes gitu kan. Jajes terus aja. Ya soalnya aku ngeliat temenku juga gitu ya, sampai segitu, ternyata sampai seperti ini ya mereka. Tidak hanya perempuan gitu aja ya. Nggak, soalnya gitu beberapa kan. lomba kan finalnya itu beberapa lomba ya finalnya itu ke open service itu kayak presentasi itu. Iya. Dan itu jadi satu poin yang dinilai. Makanya nih sing diniatiku ya halo guys gitu. Pernah menang nggak? Aku belum pernah. Belum pernah. Kalau misal dari Mas Lukman sendiri, yang menurut Mas Lukman kenapa bisa Mas Lukman nggak menang itu apa sih kira-kira? Lebih ke arah gak siap-siap aja sih. Lebih karang ngenteng no. Aku sih lebih ke arah ngenteng malah ngono tok ae lho. Kebanyakan gitu ya, kayak event terakhir itu kan event nih pagi, aku malam ngebar itu sampai jam 12. Kapan mau nyiapin ya Mbak? Nggak siap sih. Cuma ya biasanya bantuin anak-anak ya, anak-anak Mason atau timku yang satunya, Bilva itu. Aku sing niat sih. Aku lebih ke arah orang belakang aja lah ya. Kayaknya seru gitu loh ya kan, kalau ngeliat itu aku sampai pengen kalau ada lagi pengen lihat nih kayak gimana gitu kan. Soalnya temen-temen, apalagi mungkin menurutku mereka dia udah ahlinya kopi tapi dia masih ikutan gitu, masih belajar gitu. Yang bikin nanti lu bakal juara satu nih, ternyata nggak, malah juara berapa gitu. Nah, Itu kan unik apa ya? serunya Bikin gitu. penasaran, serunya kayak gitu. Di Mason ada yang menang Mbak? Ada Mbak Mas, ada yang udah menang? Ada? Berapa? Oh keren ya. Di Jember aja atau di luar Jember juga? Jember masih Jember. Yo, Kalau Jember. luar Jember belum. Cewek? Cowok. Oh, cowok. Aku nggak punya cewek. Oh. Maksudnya bercewek. Iya tahu Mas. Iya. Punya cewek? Gak apa-apa. Dipromosiin juga dia. Keren juga Mbak Vera. Kalau Mbak Vera kalau misal ada kesempatan buat belajar kopi itu pengen nggak kira-kira? Aku pengen. Pengen ya? Pengen dan emang dasarnya aku suka ya. Aku dari penikmat Mas sampai akhirnya pecinta. Katanya ya kalau aku belajar dari masternya aku di Jember nih Ren. Iya. Karena waktu itu aku sempat liputan sama beliau. Kamu penikmat atau pecinta Fer? Aku yang kadang masih pakai gula, jadi aku penikmat doang gitu. Penikmat tuh masih dia menikmati hidup dengan kopi gitu loh. Tapi kalau udah pecinta dia udah nggak bakal nyentuh yang namanya gula kalau minum kopi. Iya. Aku penikmat. Benar tidak sih Mas? Aku penikmat. Nggak tahu sih. Aku penikmat sih. Aku nikmat sih. Masih penikmat ya Mas. Sama aku juga menikmati dan mencoba untuk mencintai. Mencoba untuk. Aku dulu tuh pernah ya itu ala-ala gitu loh Mbak, ya kan, ala-ala gitu. Ada di vlogku dulu ya, di vlognya si Cangkruan Jember itu, aku tuh lagi bikin kopi gitu kan. Itu ala-ala dulu banget kan, ada acara sebuah event di Jember gitu, iseng, terus diajarin dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi. Itu cuma belajar bikin espresso doang. Itu aja udah jam 8 sampai jam 12 kan, kita nggak bayangin aja gimana caranya takarannya pas. Semuanya harus ada perhitungannya. Iya, Terus waktu apa tuh Mas yang di
dipencet gini kan biar Pemping. pempingnya itu dipencet. Biar nggak apa ini padat apa enggak kayak gitu kan. Kalau nggak padat nanti jadinya gagal kayak Iya. gitu. Itu sampai jam 2 pagi Mbak, dan besoknya aku harus langsung jadi itu kan stay di situ. Itu menurutku ini gila ya, barista tuh nggak gampang loh gitu. Ini nggak gampang, mereka belajar kayak gitu nggak gampang. Terus sampai bilang, kamu coba aja makan tuh apa biji kopinya tuh. Kalau kamu suka kopi, kamu harus makan biji kopinya. Aku makan tuh biji kopi Arabica kalau nggak salah. Aku makan, kok pedes apa asam di apa gitu kan rasanya si Arabica ini. Coba nih, aku ini ditipu apa gimana ya? Apa emang biji kopi sendiri bisa dimakan ya? Bisa. Nggak mau ngentengin orang-orang barista sekarang ya. Sebenarnya Karena aku udah tahu rasanya gimana. banyak sebenarnya. Kalau dilihat dari luar kayak gampang ya, tapi Iya. ketika wis nyemplung nih Risetnya. kaki kanan masuk, dulu kok jeru. Udah lama ya? Udah Iya, lebih setahun kan? Setahun. Awal-awal tuh pernah mikir, aduh sepi nih, atau aduh kayaknya kurang peminatnya, atau kayak gimana nggak? Ada Pernah. rasa pesimis terus, aduh kayaknya nggak nyampe setahunnya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah pasti di awal-awal itu kan aku buka awal pandemi loh. Maret itu corona baru masuk ke Indonesia. Sepi-sepi nih dunia. Lebih ke arah gendeng sih nek jare arek. Kayak mau tutup malah buka loh. Iya, ya kan sama. Iya, tapi kan gak Iya, saya pertengahan. Pertengahan. Pandemi saya buka. Wong wis mulai bosen. Aku awal-awal wong sik rajin-rajine ning omah. Iya. Tapi kan ini kan ngobrolin kopi ya Mas ya. Kita ngulik tentang tren kopi juga gitu loh di Jember. Nah kalau menurut Masnya aku pengen minta pandangannya nih, yang kita tidak menjatuhkan satu sama lain warung kopi iya, ya, iya, karena benar. setiap warung kopi aku yakin punya idealisme. Iya, siap. dulu. Kalau menurut Mas Lukman sama Mas Damar sendiri, kalau di Jember itu kopi yang oke yang mana yuk? Yang Karena mana kan kita ayo? Man, Aku jawab tekmu, kok jawab tekmu. Ya, enak mana yang ya? seperti apa deh atau enggak yang seperti apa? Iya ya, seperti apa? Kan nggak usah disebutin tapi yang kopinya itu seperti apa sih? kalau aku sih lebih ke parameternya karena aku berangkat dari Malang dengan style seduhan anak Malang yang kayak gitu. Jadi aku lebih suka yang style seperti itu. Ada di tapi di sini. Selain di tempatnya Mas tentunya. Iya. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ada. Oh, berarti ada. Ya, berarti ada. Kalau Mas Lukman? Sama ada juga. Ada juga. Ya aku kan sukanya ke manual brew ya. Manual brew agak gampang lah dicari di sini, banyak Benar. banget Banyak kedai ya. kedai di sini yang fokusnya ke manual brew. Dan enak. Yang enak dan Ada. Ada. Yang paling enak ada. 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 Mana? Di mana? Gak bercanda. Ya di Batam. Kayak off the record aja deh. Tapi ada lah ya yang oke ya menurut si pengelola kopi nih yang sama-sama punya kedai kopi ada lah ya di Ada, Jember ada. yang Oke. Dan aku mau tanya, kalau misalnya Mas Lukman ini ngeliat Rangkum, udah menurut Mas Lukman sendiri, udah nyaman dan udah puas nggak dengan kafe yang Dulu sebelum renov, cita-citaku emang seperti ini kan, emang dijadikan seperti ini. Cuma kan kita manusia ya, nggak bakal pernah puas dan mencukuri apapun itu. berarti ini bakal ada apa nih? Gebrakan baru. Gerakan baru. Ya jelas kalau planning pasti ada, kita kan nggak mungkin berhenti di sini kan. Kayak harus tetap keep moving on gitu kan. Yes. Tetap harus bikin apa next. Ada kalau planning. Cuma kalau dibilang puas sih untuk sekarang puas. Tapi pengennya ditingkatkan lagi. Mungkin ditingkat juga di sini. Boleh, ini udah siap ini pesannya. Atau mau dimajukan lagi ke sana? Dimajukan ganggu jalan sih. Atau di pinggir sana deh, biar aja ketutupan tuh pinggir dia. Kalau Mas Damar sendiri udah ngerasa Belum sih, karena kan aku cuma baru buka jalan 4 bulan kan, jadi aku belum tahu seperti apa. itu tempat normal. soalnya tuh setauku tuh rumah temanku loh dulu. Mm-mm. Mungkin itu bapaknya itu salah satu investor gitu. Oh, Panggungnya atau gede enggak kayak bapaknya dia bapaknya Mas ternyata. bukan ya? Oh ya. omanya gede kok di Indosiar. Iya, soalnya aku kaget kan. Aku pertama kali kesana tuh aku kaget. Rumah temenku apa sejak kapan dia punya kafe gitu. Setauku si bapaknya ini ngelola kayak kok coklat gitu loh Mas, apa sih? Perkebunan coklat gitu. Aku sempat dikasih bubukan gitu loh Mbak. Oh, dia buka kafe gitu. Aku nggak ngerti ya punya siapa. Tapi ya
enak gitu kan, tempatnya asik gitu. Iya. Mason itu rumah kalau nggak salah. Iya, bahasa Prancis. Banyak di Jember sih bawa konsep rumah. Yo. tapi punya keunikan sendiri lah Ya, ya. pasti kan punya keidealismenya masing-masing lah. Setiap owner maunya seperti apa, konsepnya seperti apa. Dan aku yakin customer pun akan memilih dibalik dia yang mana. Ada yang tiap hari ke sana? Kira-kira? Ada baristanya. Enggak, maksudnya customer-nya yang jelas kalau baristanya ya. Ada ya tiap hari ke sana ya? Ada, alhamdulillah ada lah, mulai ada lah reguleran di sana. Oh, jadi dia udah ini ya. Takutnya aku tiap hari kesini mas gak ada promo. diskon. Enggak gitu ya? Belum. Oh, belum ya. Ini Enggak aja mungkin. masih ngapa-ngapain. Kayak diskon meninggal. Ya enggak kali aja kan dia karena sering kesana gitu. Terus tiba-tiba ada obrolan kayak gitu. Kalau misal dari ini kita mungkin yang terakhir ngobrolnya. Obrolan terakhir ini. Kalau dari Mas Lukman sendiri pengennya perkopian di Jember ini atau ya perkopian di Jember ini maunya kayak gimana sih ke depannya, atau punya Mas sendiri lah, rangkum sendiri? Kalau secara general ya bareng-bareng ya lebih ke arah ayo berkembang bareng-bareng, tingkatin kualitas bareng-bareng biar gak stuck di sini-sini aja. Ya soalnya kan kalau semakin naik kualitas kan berarti naik level dan itu pasti diiringi dengan customernya semakin tercerdaskan dan lain-lain. Kalau dari segi rangkum ya sama meningkatkan kualitas dan lebih memantaskan diri lah. Kalau dari Mas Damar? Ya karena sih aku melihatnya di Jember tuh kurang apa sih dalam arti tentang industri kopinya. Kita penelitian punya, kita kebun kopi juga ada, resort juga ada, SDM-nya pun juga keren-keren gitu. Jadi kenapa kok bisa kalah dengan kota-kota lain yang mereka tidak punya kebun, tidak punya pusat penelitian? Aku harapannya sih untuk Jembernya sendiri ya bisa lebih growth lagi lah di industri kopinya, lebih bisa apa ya, berkembang dan menjadi, kalau bisa jadi trend center kan asik juga kan? Asik bener. Asik juga. Sesuai lah ya sama yang kan Jember katanya juga kota kopi kota kopi gitu kan. Sesuai gitu. Ya harapanku itu ke situ sih, karena ketika Jember sendiri udah ke situ pasti coffee shopnya akan lebih bagus lagi kualitasnya, dan customernya pun akan ngopi dengan kopi yang berkualitas juga. Karena good coffee is a human right. Kopi yang enak itu hak asasi manusia. Masuk dijajali kopi Ya enak. sebenarnya masih ada yang mau tak tanyain loh Mas. Ini kamu habis merabat ngomong ke bahasa Inggrisan, aku jadi pengen tanya sesuatu lagi nih. Apa mau pengen tanya juga? Iya, apa mau diterakhirin lagi? Lanjut aja kalau kataku sih. Lanjutin dulu aja kalau kataku sih. Ya ini masih berapa? Masih 37. Masih 37 menit. Aku tahu kalau pasti nggak bosan kalian nanti kayak gini. Serius dah. Semoga. Lanjut aja lah. Ini aku yang tanya ya? Iya, boleh. Aku tadi tertarik sih, kan Mas Lukman sama Mas Damar itu kan pingin ada peningkatan kualitas juga ya Mas ya. Tentunya kan nggak cuma dari segi kopi, tapi juga si pengelola dan brewernya ini sendiri. Nah kalau di Jember itu ada nggak sih komunitas atau memang teman-teman perkumpulan kopi yang ada edukasi di situ? Jadi kalau misalkan kita anggap aja lah brewer yang masih kelas bawah gitu kan, yang senior gitu, sharing itu ada nggak sih kayak gitu? Ada sih, anak-anak itu rutin kok kalau ngumpul tuh hampir tiap hari ketemu, terus bahas tentang sharing-sharing tentang kopi apa nih yang terbaru dan lain-lain, terkait metode, proses dan lain-lain. Bener. Terus kalau ya hampir bendino ya kan ya ada. Pasti ya, kita ketika closingan pun pasti punya satu titik kumpul yang kita kopi ki asik loh, kopi ki diuliki asik loh. Nah, kayak gitu sih. sharing-sharingnya lebih ke arah situ. Tapi Dan- kalau sharing senior gitu ada nggak sih Mas yang mungkin memang dituakan di Jember yang dia istilahnya kayak, oh ini kopi banget nih orang ini. Ada sih, cuman lebih ke arah sama rata aja kalau sekarang, Mbak. Soalnya sekarang nggak nutup kemungkinan ya yang tua pasti yang paling pintar. Iya. Benar. Sekarang kan teknologi udah segitu canggihnya, bisa aja yang anak SMA itu ternyata lebih jago gitu. Benar. Lebih tahu, lebih update. Iya. Ada perubahan lah berarti nih antara senior sama juniornya gitu. Terus sebagai pengelola kopi pernah Mas ini? Tadi kan Mas Damar juga bilang kalau di Jember ini punya pusat penelitian kopi. Ini pernah nggak sih sampai ya terjun gitu untuk tahu kopi yang khas dari Jember itu kayak gimana? Karena kan pinginnya kan juga pengelola kita juga bisa nge-up kan tentang Jember sendiri.
Kalau kopi khas Jember ada sih man ya. Ada. Tapi robusta kebanyakan. Kebanyakan robusta. Iya, tahu Robusta kebanyakan. Kalau Arabica sih ada juga Arabica. Cuma mungkin lagi proses develop ya untuk bisa Diangkat flavornya biar sama dengan biar bisa setara lah dengan Arabica Yes. dari luar. Ya rencananya sih, ya kalau dari aku sama Damar sih berencana tahun ini bakal mulai belajar di Hulu. hulu. Kebetulan Langsung ntar lagi ke kan panen. petaninya ya. Nah, Langsung ke petani. Ya sih Iya. kayaknya trennya sekarang udah mulai kayak gitu tuh. Bahkan kan yang aku tahu ya Mas ya, ada kedai kopi yang dia juga si pemiliknya punya kebun. Paling ya aku yakin Banyak. ini kan. Banyak banget. Nah, itu kan juga kayak ngasih edukasi valid gitu loh tentang Nah. kopi gitu kan. Benar. Jadi kita lebih tahu sejarahnya si kopi ini gimana sih dari mulai pembibitan sampai jadi minuman. Karena kan kalau kopi itu kan kita beda ketinggian, beda rasa. Iya. Iya kan ya Mas ya? Ya. Jadi mungkin kalau dari si pengelola udah ada inisiatif itu kan jadi lebih ke up lagi kan tentang kopi Karena Jember. rantai produksi sendiri dari hulu ke hilir itu sangat panjang dan kompleks banget treatment terhadap si buah kopi ini itu treatmentnya wow sekali. Kayak gitu sih. Oh, di Jember ada ya? Yang itu yang sampai punya kebunnya juga gitu. Banyak. Banyak sekarang. Banyak ya? Lebih ke arah sana sekarang ya orang-orang ya. Heeh. Enak sih, lebih bisa lebih explore Oh lagi. iya ya, tahu. Dan ketika hitungan bisnis itu lebih masuk sih sebenarnya. Iya. Karena langsung petani ya Mas ya? Atau gimana? Iya, kita bisa ngedevelop kopi yang kita mau sendiri. Oh, iya. Akhirnya coffee shop kita punya signature kopi sendiri. Kayak gitu. Sama kayak mungkin lihat trennya coffee shop sekarang di Jember pasti punya mesin roasting. Iya. Iya. Itu kan sama kayak aku pengen kopi sing kayak gini tak apa deh. Buat sendiri. Akhirnya kita ngedevelop sendiri, ngulik-ngulik sendiri ya, pusing-pusing sendiri. Tapi emang ada sih juga kan yang mereka mungkin punya kebun nih ya Mbak, punya kebunnya, dia juga punya tempat kopinya. Tapi untuk mungkin belum apa ya, untuk bikin kopi atau dikenal sama orang-orang nih kayaknya kurang gitu, ada deh kayaknya. Aku Banyak. banyak banget ya kayak gitu ya. Mungkin apa nih kurang kumpul sama teman-teman komunitas atau emang dia cuma pengennya kayak gitu-gitu aja kira-kira? Wah, kurang tahu ya kayak soalnya Tergantung pilihan dia sih tergantung sebenarnya. pilihan kan. Soalnya kan kopi ini cuma salah satu faktor dalam membuat coffee shop. Sisanya Untuk kan industrinya. ada untuk industrinya, untuk supaya dikenal orang dan lain-lain kan banyak hal-hal yang harus dipenuhi Benar. kan. Jadi nggak berhenti ke Nggak bikin hanya kopi enak terus langsung terkenal. Enggak. Iya. Nggak bisa sih. Karena kita juga butuh marketing, kita butuh Nah. hospitality ke customer, kita butuh kenyamanan bagi customer, itu kan harus dipikirkan secara matang lah dengan konsep yang mau kita bawa. Gitu kan. Kalau di kedai kopi yang Mas Lukman sama Mas Damar kelola ini pure ini berarti Mas, ambil bin doang terus dikelola sendiri atau seperti apa? Sejauh ini Sejauh ini ambil bin. ambil bin aja ya? Ambil bin. Sama juga semua. Sama. Akhir-akhir ini hampir belum pernah beli Roast beef. roast bean. Mungkin nanti akhirnya jadi ke arah refreshment aja sih biar customer gak bosan di sini. Ini adalah dari roaster luar Sama ngulik juga sih. sama buat belajar juga. Buat belajar juga. Asik nih ya. Ada ini nggak sih Mas kayak paling tak kan setiap kedai paling kalau orang yang baru-baru ngopi kan ini kayak gimana nih roasternya itu ada edukasi nggak biasanya yang dikasihkan dari masing-masing kedai ini? Ada kalau Ya pastilah itu pasti harus itu. ada feedback antara si brewer dengan si customer ketika terjalin suatu komunikasi itu malah yang kita cari kan Malah sebenarnya. itu yang dipinginin. Karena menurutku ya sebuah coffee shop ya Harus seperti itu ya Mas ya. harus terjalin suatu komunikasi antara brewer dengan customernya. Soalnya percuma kalau cuma beli kurang lah, harus ada komunikasi Kan ngomong. biar eksis aja ngopi. Ya, jatuhnya kalau Itu misal beda tujuan itu. Ya jatuhnya pas nanti kalau misal ketemu sama orang yang emang dia udah pencinta kopi banget atau pencinta Iya. kopi ya, terus waktu ditanya, oh biasa aja nih orangnya nggak tahu, gue cuma bisa bikin doang nih kayaknya, nggak bisa ngasih tahu kayak gitu. Keren sih. Intinya itu sih pada akhirnya kalau misalkan kita punya kafe, punya kedai kopi ya harus ada seorang yang memang inilah di dalamnya gitu. Karena komunikasi adalah kunci. Komunikasi adalah kunci. Wih, ini asik banget ya. Mungkin ada part 2. mungkin ada part 2 nanti di minggu selanjutnya atau Boleh gimana. lah kan? Mason belum kita datang. Oh iya, kita bakalan
Boleh nggak? Siap. Oh, siap loh. Kita bakal cari tahu lagi nih tentang perkopian kan. Mungkin ada pembahasan yang kurang di sini. Terus mungkin teman-teman yang pengen bahas apalagi tentang kopi bisa komen aja, nggak apa-apa. Jadi kita nanti bahas kopi selanjutnya. Kan mungkin karena kalau kopi itu kayaknya banyak banget sih yang mau diobrolin, yang pengen apa ya, yang Bisa ingin tahu ya, kepoin gitu. Aku juga soalnya pengen suka banget kalau dengerin orang teman-teman. Oh ya ternyata teman-teman nggak cuman suka bisnisnya aja, tapi emang bener-bener mendalami perkopian itu sendiri seperti apa kayak gitu. Wih, Mas, terima kasih loh Mas Lukman atas waktunya di rangkum ini gitu kan. Udah kita ngobrol-ngobrol gitu. Terus makasih juga sama Mas Damar. Keren sih kalian berdua tadi secara ngomong. Jadi malu aku. Karena emang udah pebisnis dan pecinta kopi gitu sih. Aku gampang besar kepala. Biasanya telinganya yang besar, ini kepalanya besar ya. Oke, tadi tuh juga mereka udah pesan-pesan ya tadi ya di tentang perkopian bagaimana nih di Jember seperti apa. Terus Mas Damar juga tadi udah ngomong juga pengennya seperti apa perkopian selanjutnya di Jember. Dan untuk Mbak Vera sendiri mungkin ya saya. iya, bagaimana apakah mungkin bisa ditarik Pak tali benang udah. Enggak sih, aku cuma ini aja Ren, apa menarik gitu kan, kita tadi ngomongin kopi. Terus aku juga tertarik juga sama yang tadi dibicarain tentang di Jember itu punya pusat penelitian kopi kakao. Yes. Yang itu satu-satunya di Indonesia. Ya. Tapi kita belum bisa itu untuk bisa menyaingi ya kota-kota, setidaknya kota besar yang di Jawa Timur aja lah dulu. Iya. Padahal kita punya itu ya Mas ya. Dan harapannya ya sama sih, harapannya mungkin dari si pengelola-pengelola ini nih nantinya bisa ngeblow up, ngasih tahu nih ke yang luar Jember kalau ini loh kopi Jember itu kayak gini. Nice. Itu harapan kita semua sih, dan harapan teman-teman kruku tuh yang di belakang sana ya. Ya kan, mana suaranya? Oke teman-teman, Cangkruan Jember, itu tadi kita habis ngobrol soal perkopian part 1. Wow, enggak sih, ya insya Allah ada part 2 ya. Aku nanti ngobrol sama kru ya. Itu terima kasih juga nih buat Rangkum yang udah nyediain tempat buat kita nih ya, buat kita ngobrol. Dan buat teman-teman yang belum tahu Rangkum ada di mana, Rangkum itu di Jalan Danau Toba Nomor 8. nomor 8. Apa nih? Pas K Radio ya, sebelah K Radio sebelum Alfamart. Oke, itu deh. Oke, teman-teman, apa? Rangkum ada di Google Maps, nah itu paling bener. Rangkum ada di Google Map. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu, bukalah Google Map ya. Bisa take away juga? Bisa. Bisa take away, langsung buka aplikasi take away. Oke, kalau gitu. Aplikasi GoFood. Aplikasi GoFood. Gojek ya, Gojek, GoFood, Grab dan sebagainya. Oke, kalau gitu Karina pamit. Sarah pamit. Mas Lukman dan Mas Damar juga Udah pamit. cukup. Ya. Sampai jumpa di obrolan meja kopi berikutnya. Dadah. Dadah.